Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau Saweria cuma 5%. Untuk link Saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Lama-kelamaan dia akan hancur dengan sendirinya, tapi amarahnya sudah terlalu besar untuk dibiarkan begitu aja. Dan di sini Chaerin menggunakan sebuah skill nih, dan kayak ada bola-bola gitu dikasih ke Chang Tong Ho atau ke si profesor. Baiklah, urusanku dengan manusia ini sudah selesai. Aku mau menghukumnya secara pribadi, tapi itu dilarang. Ini cukup mengganggu, tapi untuk mengkonfirmasi segalanya, aku perlu mengunjungi tempat lainnya. Aku akan sedikit sibuk malam ini. Dan akhirnya, Chaerin pun ditinggal di rumah kakek dan neneknya, yaitu rumah ibu dan ayah dari Ji-hoon. Papa, apa papa beneran harus pergi? Ji-hoon menjawab, bukannya kau sudah janji mau tinggal di rumah nenek? Tapi, udah, cukup biarkan hari ini aja, oke? Papa nggak bisa membiarkan seseorang seperti Chang Tong Ho berada di lingkungan yang sama dengan Chaerin. Atau apa kau punya masalah? Chaerin menjawab, bukan apa-apa. Karena Chaerin anak penurut, jadi Chaerin akan menunggu papa pulang. Ji-hoon merespon, terima kasih. Kau harus nurut sama kakek dan nenekmu juga, oke? Hei, jangan berlebihan. Benar, jangan sampai kau berada dalam bahaya. Gak ada hal buruk yang akan menimpa aku. Jadi tolong jaga Chaerin untukku. Dan Ji-hoon pun akhirnya pergi. Dalam hati Chaerin, bahkan meski papa tidak melakukan apapun, dia akan hancur dengan sendirinya. Aku udah tahu itu, tapi aku gak bisa memberitahukannya kepada papa. Ini cukup mengesalkan. Chaerin berkata, Chaerin mau bermain dengan papa. Dan akhirnya Ji-hoon pun sampai di universitas atau kampus. Oi Ji-hoon, kau sudah tiba? Ji-hoon berkata, heh, ada mereka juga? Chang-sum jawab, iya, Chang Tong Ho, jabingan itu. Dia juga menelpon aku dan mereka. Dia juga mengata-ngatai kami. Yang karena menambahkan, aku jadi kesal karena dibacotin olehnya, meski nggak melakukan apa-apa. Ji-hoon berkata, dasar gila. Jadi, sudah sejauh mana yang kau dapatkan? Chang-sum menjawab, aku berhasil mendapatkan riwayat biaya penelitian dari komputer milik manusia itu. Apa kau mau melihatnya? Hah, baik sekali. Bisa-bisanya dia baru tertangkap sekarang. Haruskah kita menginvestigasi proyek lain milik jabingan itu juga? Kita masih punya waktu. Tentu. Baiklah, ayo lakukan semua ini. Dan akhirnya mereka sampai sore di kampus. Dalam hati Ji-hoon, dia mencuri dari proyek yang lain juga ya. Manusia gila. Baiklah, dengan membandingkan kedua dokumen ini, tiba-tiba, hah, guys, kemari dan lihatlah berita ini. Ada apa? Mari lihat, serangan pisau. Sebagai pembalasan atas laporan kekerasan seksual, profesor berusia 40 tahunan yang mencoba menghabisi mahasiswa ditangkap. Ini pasti Chang Tong Ho. Kita lihatnya beritanya ya. Serangan sebagai pembalasan atas laporan kekerasan, profesor berusia 40 tahunan yang mencoba menghabisi mahasiswanya ditangkap dari sekian. Seorang profesor yang diinvestigasi atas kekerasan melakukan pembalasan dengan menggunakan pisau. Kantor polisi Seoul mengumumkan bahwa Chang 47 mencoba melakukan penghabisi terhadap mahasiswanya karena telah melaporkannya, dan kasus ini sekarang sedang diselidiki lebih lanjut. Chang-sum berkata, kurasa juga begitu. Ini jadi topik hangat di sosmed saat ini. Ji-hoon bertanya, itu berarti Chang Tong Ho mencoba menghabisi Yerim? Mungkin sulit dipercaya, tapi begitulah kenyataannya. Untungnya Yerim tidak kenapa-napa. Itu melegakan. Tapi percobaan penghabisan, dia lebih gila dari yang kubayangkan. Tapi bagaimana dengan kita? Gimana kalau Chang Tong Ho sampai datang untuk melakukan pembalasan kalau kita mengekspos dia? Nggak, aku masih harus mengurus Chaerin. Aku juga nggak mau hidupku berakhir seperti itu. Tapi kita udah bekerja seharian untuk ini. Lalu kita kirimkan aja nih sebagai surat ke kantor polisi setelah kita selesai membereskannya. Kalau mereka mau menggunakannya, maka biarkan aja. Iya, ayo beres-beres dan cari makan. Iya, ayo kita gibahin Chang Tong Ho juga sembari minum-minum. Orang kiri, Chang-sum berkata, bajingan itu, aku tahu kalau suatu hari dia akan melakukan hal yang gila. Yang karena menambahkan, dia melakukan segala macam kejahatan yang ada. Dalam hati Ji-hoon, aku mau membalaskan dendam. Tapi dia sudah mencapai titik terendahnya. Aku memang masih agak ragu, tapi kurasa itu hal yang bagus kan. Sekarang kita pergi ke Chaerin nih. Udah dijemput ya? Papa, kau minum-minum ya hari ini? Papa bawa alkohol. Ji-hoon menjawab, apa emang sebau itu?
Papa cuma minum sedikit-sedikit aja. Chaerin membalas, itu nggak sehat. Minumlah lebih sedikit mulai sekarang. Oke, sedikit. Apa semua rencana papa berjalan lancar? Itu... Dalam hati Ji-hoon, aku memang mau menceritakan segalanya pada seseorang. Tapi, apa aku boleh menceritakan sesuatu seperti ini kepada Chaerin? Chaerin berkata, kenapa papa diem aja? Kalau nggak mau bilang, Chaerin akan ngambek. Ji-hoon merespon, maaf, akan papa beritahu sekarang. Ya, kau tahu kan kalau papa mau menghukum Chang Tong-ho. Tapi manusia itu sudah melakukan kesalahan besar dan tertangkap oleh polisi. Pada akhirnya, semua selesai sebelum papa bisa melakukan sesuatu. Jadi rasanya baik meski sedikit khawatir. Kan udah Chaerin bilang kalau dia akan hancur dengan sendirinya meski papa tidak melakukan apa-apa. Ji-hoon bertanya, hah? Kau tahu ini akan terjadi? Chaerin menjawab, enggak, maksudnya karena dia orang jahat. Chaerin merasa kalau dia pasti akan berakhir begitu dengan sendirinya. Oh ya, ngomong-ngomong jangan khawatir, Chaerin pasti akan melindungi papa. Terima kasih. Dalam hati Ji-hoon, aku dibuat nyaman lagi oleh Chaerin. Terima kasih Tuhan karena sudah memberiku Chaerin. Chaerin berkata, papa pasti capek kan hari ini, jadi Chaerin akan memijit papa di rumah. Ji-hoon merespon, benarkah? Papa rasa kita harus segera tiba di rumah. Dan akhirnya mereka pun sampai rumah. Ji-hoon di sini sudah tidur ya, dan Chaerin masih bangun seperti biasa. Chaerin pun seperti memberi spell lagi tuh. Mata papa hampir selesai disembuhkan sepenuhnya. Enggak, haruskah aku membuatnya jadi lebih baik lagi? Jadi sekitar 2.0. Waduh, mau dinaikin gak? Enggak, masih ada tempat lain yang harus diperbaiki. Perut atau muka dulu. Kalau aku ubah semuanya sekaligus, badan papa tidak akan kuat menahannya. Baiklah, akan kubuat kulit papa jadi luar biasa terlebih dahulu. Kulit papa jadilah lebih sehat. Kulit papa akan jadi luar biasa. Papa akan jadi tampan. Nah, sudah cukup untuk hari ini. Kalau begitu, semoga papa mimpi indah. Sekarang kita lompat ke keesokan harinya. Keesokan harinya kami mendengar Chang Tong-ho ditangkap. Aku harap dia dipenjara selama 30 tahun. Karena masalah itu sudah diurus, haruskah aku fokus mencari penelitian lain? Dan juga hal lain yang harus aku pikirkan adalah mengajar Chaerin. Lebih tepatnya apa yang harus diajarkan dan bagaimana caranya. Aku rasa hampir semua pelajaran akademik sudah aku ajarkan kepadanya. Yang tersisa hanyalah seni dan olahraga. Tapi Chaerin nggak mau mencobanya jika tidak bersama aku. Apa aku belikan alat musik aja ya untuk Chaerin? Dia mungkin akan tertarik setelah dia memainkannya. Terus pas tape, oh bagus, ini nggak akan makan banyak tempat di rumah. Piano portable anak pertama kami. Oh, piano portable ya. Waktu itu Chaerin tertarik dengan piano. Chaerin pasti akan menyukai ini. Tapi Chaerin mungkin tidak akan tertarik jika aku tidak bermain dengannya. Jadi aku harus belajar dulu. Lalu beberapa hari kemudian, di sini akhirnya beli piano nih dan Ji-hoon memainkannya. Yang dimana dia akhir-akhir ini diam-diam latihan. Wah, ayah hebat. Ji-hoon merespon, ayah bisa memainkan ini dengan mata tertutup. Chaerin ingin seperti ayah, ajarin Chaerin main piano juga. Dalam hati Ji-hoon, akhirnya Chaerin tertarik dengan alat musik. Akhirnya Ji-hoon pun mengajarkan Chaerin bermain piano. Begini, tiap tuts punya not yang berbeda. Mungkin tiap-tiap ini kali ya, apa namanya? Ya itulah. Dan tiap not punya namanya sendiri. Pada tuts putih, dari sini namanya Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Nah, jadi lagu yang barusan ayah mainkan adalah lagu lonceng sekolah berbunyi ding ding ding. Jadi notnya sol sol, la la, sol sol mi. Oh begini ya, lonceng sekolah berbunyi ding ding. Gue gak nyanyi ya, gue juga gak tahu lagunya gimana soalnya. Dalam hati Ji-hoon, gak mungkin, aku baru mengajarkan not aja dan Chaerin bisa langsung memainkan lagunya. Ji-hoon bertanya, Chaerin, bagaimana kau bisa melakukannya? Apa Chaerin pernah belajar piano sebelumnya? Chaerin menjawab, enggak, aku melakukan apa yang ayah lakukan tadi. Apa Chaerin melakukannya dengan baik? Iya, kalau begitu apa Chaerin juga bisa memainkan ini juga? Iya, Chaerin akan memainkannya sekarang. Lagunya Baby Shark dut. Gue mau masukin lagunya tapi takut copyright. Lanjut. Dalam hati Ji-hoon, dia bukan anak jenius biasa. Ini adalah kelahiran seorang jenius yang akan menentukan era sekarang. Pada era Renaissance, Leonardo da Vinci adalah seorang jenius di bidang seni, matematika, arsitektur, dan filosofi. Mungkin Chaerin anak jenius sepertinya. Saat ini, beberapa tahun ke depan, ini apa imajinasi Ji-hoon ya. Ayah, aku ingin mempelajari semua kebenaran dunia ini. Panggil aku Dewi Kebenaran. Aku rasa meskipun dia jenius, tidak akan sampai segitunya kan. Pokoknya Chaerin anak jenius yang gak bisa aku tangani dengan pengetahuanku sendiri. Sangat disayangkan jika terus buang-buang waktu seperti ini. Tapi Chaerin anak yang mau melakukan apapun asalkan bersamaku. Gak masalah kan jika hanya bermain tanah sama seperti anak-anak seusianya. Aku gak bisa berpikir seperti itu. Enggak. Dari 7 miliar orang, hanya sedikit yang berbakat seperti Chaerin dan malah bermain tanah. Aku gak bisa membiarkan hal itu terjadi. Dan di kampus, Ji-hoon menghampiri Chang Su. Hah, jadi
Kau ingin saran tentang apa yang harus diajarkan kepada Cairin? Benar, apa kau tidak berpikir akan sangat merugikan seluruh umat manusia jika hanya membiarkan anak jenius seperti Cairin melakukan hal-hal biasa? Changsu merespon, Chihun, bukankah kau sendiri yang bilang kau tidak akan memaksa Cairin melakukan hal yang tidak dia inginkan? Chihun merespon, iya itu benar, tapi mendengar kata-katamu sekarang, sepertinya kau akan memaksanya melakukan hal yang tidak dia inginkan. Ada yang mengatakan, kau bisa membawaku ke daka air, tapi kau gak bisa memaksanya untuk minum. Biarkan aja dia akan melakukannya ketika dia mau. Chihun merespon, aku gak kepikiran hal itu sama sekali. Terima kasih atas sarannya. Changsu membalas, tentu saja, aku ini kan pamannya. Hah, paman? Cari gak punya paman sepertimu. Aku juga gak bisa mengakuimu sebagai pamannya. Changsu membalas, aku baru aja memberikan saran sebagai seorang paman. Seperti itukah caramu berterima kasih padaku? Iya, terima kasih sarannya, tapi bukan sebagai paman. Changsu merespon, jangan seperti itulah. Cairin akan belajar hal buruk darimu nanti. Hah? Apa kau bilang? Bentar, aku ada telepon. Aku nggak telepon dulu. Dia terlalu baik, tapi lama-lama suka cari ribut. Dalam hati Chihun, tapi dia memberikan saran yang bagus. Aku hampir memaksa Cairin dengan alasan kalau aku tidak ingin bakatnya terbuang sia-sia. Bahkan jika aku mengajarkannya banyak hal dan membesarkannya sebagai jenius yang hebat, jika bukan keinginannya, Cairin tidak akan pernah bahagia. Jadi jangan lupakan, hal yang paling penting adalah apa yang dia pikirkan. Lalu di sini si Changsu pergi menemui Chihun. Hey, Chihun, apa kau kenal dengan Profesor Choi? Iya, aku kenal. Ada apa? Aku barusan bicara dengannya dan membicarakan tentang kau dan Cairin juga. Profesor bilang dia ingin bertemu dengan kalian berdua. Hah, Cairin dan aku berdua? Kalau bertemu denganku, aku mengerti. Tapi kenapa Cairin? Ya, aku juga nggak tahu. Bukankah kau mengambil kelas Profesor juga? Iya, Changsu melanjutkan. Kalau begitu, pergi temui Profesor. Ada baiknya menyapa sebelum semester dimulai. Chihun merespon, haruskah aku melakukannya? Di sini dikenalin ya, Profesor Choi. Dia adalah ahli di bidang neuroscience. Dia dikenal sebagai profesor yang murah hati dan sangat pandai. Aku dengar Profesor sedang melakukan penelitian tentang AI. Kenapa dia ingin bertemu dengan Cairin dan aku? Ya, seperti yang dikatakan Changsu, tidak ada salahnya bertemu dengan Profesor. Iya kan? Dan Cairin akan datang jika bersamaku. Dan beliau bukan orang jahat seperti Chang Tongho. Jadi seharusnya akan baik-baik aja. Sekarang kita lompat nih di hari pertemuan dengan Profesor Choi. Cairin berkata, wah, senang sekali datang ke sekolah bersama Papa. Tapi Papa, Profesor Choi bukan orang yang jahat pada Papa kan? Itu dalam hati Chihun, kita sedikit flashback nih. Sebenarnya hanya sekali waktu itu aku mengikuti kuliah Profesor Choi. Aku yakin aku berusaha keras di kelasnya, namun dia hanya memberikanku B+. Dan aku menemuinya untuk bertanya alasannya. Namun tanggapannya cukup. Si profesor berkata, bukannya kau udah tahu itu nilai terbaik yang bisa kau dapatkan? Seharusnya aku gak bertanya padanya. Setelah aku pikir-pikir, bagaimana jika beliau berpikiran tidak baik tentangku karena hal itu? Cairin bertanya, Papa, kenapa Papa gak jawab? Chihun menjawab, oh, Papanya berpikir Papa cuma gak dapat nilai bagus, tapi beliau orang yang baik. Jadi Cairin gak perlu khawatir. Padahal di sini Chihun sangat khawatir. Dalam hati Chihun, aku harap tidak ada kejadian memalukan yang terjadi di depan Cairin saat pertemuannya. Dan akhirnya bertemu mereka. Permisi Profesor Choi. Cairin berkata, halo, nama Cairin Kim Cairin. Akhirnya aku bertemu dengan putrimu. Aku sudah mendengarnya dari Changsu dan Tai Chun, tapi dia benar-benar cantik. Ini ada sedikit cemilan. Wah, kue. Terima kasih Profesor. Sama-sama, makan yang banyak. Oh ya, setiap hari pasti menyenangkan karena ada putri yang cantik seperti dia. Benar kan? Chihun menjawab, benar. Melihatnya aja sudah sangat menyemangati saya. Jika ada hal yang membuat saya pusing, Cairin akan sangat membantu. Oh ya, ngomong-ngomong, kenapa Anda mau bertemu dengan Cairin dan saya? Profesor bertanya, apa kau tahu apa topik penelitianku yang terbaru? Chihun menjawab, saya tidak tahu secara rinci, tapi saya dengar kalau itu membahas bidang AI. Benar, aku seseorang yang percaya bahwa kunci untuk menciptakan AI yang sesungguhnya merupakan otak manusia, terlebih lagi otak anak-anak. Hah? Dalam hati Chihun, hah, aku paham. Dia ingin menggunakan Cairin sebagai model penelitiannya. Profesor melanjutkan, sejujurnya, orang pertama yang memberitahuku tentang Cairin adalah Profesor Nahe. Dia bilang kalau dia menemukan seorang anak jenius dan bertanya apakah dia bisa mendaftarkan Cairin pada kompetisi bulan depan. Chihun bertanya, lalu apakah Anda akan menjadi tuan rumah pada kompetisinya? Profesor menjawab, tepat, aku telah mengadakan kontesnya selama 3 tahun dan juga hampir mencapai 3 tahun waktu yang aku kerahkan untuk meneliti tentang AI. Aku melakukan penelitian berdasarkan anak-anak yang unggul pada kontesnya. Semuanya bagus, namun mereka berada di luar jangkauan umur yang aku perlukan. Jadi aku merasa patah semangat.
Namun tiba-tiba Profesor Nahe mendatangiku dengan membawa hasil tes kecerdasan milik Chairin. Aku berusaha menemuimu saat itu juga, tapi aku sedikit sibuk dengan penyelidikan karena si Chang Tong-ho itu. Dalam hati Ji-hoon, aku rasa dia juga membenci Chang Tong-ho. Lalu, beberapa waktu yang lalu, aku mendengar tentang Chairin dari Changsu. Jadi, aku memintanya untuk menyampaikan pesan itu padamu. Jadi, aku menginginkannya sebagai subjek penelitianku. Jika kalian berdua nggak keberatan, bagaimana menurutmu? Ji-hoon bertanya, tidak akan ada hal-hal berbahaya kan? Profesor menjawab, tentu saja. Kau juga harus berpartisipasi. Bagaimana bisa aku membuat seorang anak kecil ikut dalam kegiatan yang membahayakan dengan orang tuanya mengawasi? Oh iya, dan bagaimana menurutmu jika kau belajar lagi di lab penelitianku? Tapi mata kuliah pokok saya tidak mempelajari bidang AI. Saya tidak akan bisa berkontribusi banyak. Profesor membalas, kau tidak akan bisa berkontribusi banyak. Rasanya, aku baru aja mendengar lelucon yang sungguh menggelikan. Kau berada di tahun ketiga ketika aku pertama kali bertemu denganmu. Apa aku benar? Benar, Anda memberikan saya nilai B+ waktu itu. Itulah kenapa saya kira bidang Anda tidak cocok dengan saya. Profesor menjawab, oh, aku membuatmu salah paham. Aku tidak pernah memberi nilai A kepada mahasiswa. Aku beranggapan bahwa nilai A adalah sesuatu yang tidak bisa diraih oleh mahasiswa. Itulah kenapa aku memberikan nilai B+ kepada para mahasiswa yang berpotensi untuk bimbingan denganku. Alasan aku memberikanmu nilai B+ yaitu karena aku menyadari semangat dan tekad dalam studimu. Aku berpikir kalau kau bisa menjadi peneliti yang hebat. Kau seperti tanaman yang sedang bertumbuh. Apa kau setuju, Chairin? Chairin menjawab, iya, Papa Chairin sangat pintar dan jago mengajari Chairin matematika. Kan, mataku tidak keliru. Jadi aku sangat kecewa ketika aku mendengar kau bekerja untuk Profesor Chang. Ji-hoon berkata, oh begitu rupanya. Saya tidak bergabung dengan lab Profesor Chang karena saya menyukainya. Tapi, terus dipotong sama Profesor. Aku dengar kalau kau cukup kesulitan saat bersamanya. Kau telah melakukan yang terbaik. Tapi nasihatku padamu sebagai orang tua, gak baik untuk rendah diri terus-menerus. Kau seorang mahasiswa yang berbakat, jadi kau harus lebih percaya diri. Dalam hati Ji-hoon, pada pujian pertama yang aku dengar sejak memasuki kuliah pasca sarjana, rasa gak percaya diriku sendiri meleleh. Sejujurnya, aku meragukan program doktor secara keseluruhan hanya karena Chang Tong-ho. Aku kira seluruh profesor memperlakukan mahasiswa seperti alat untuk keuntungan mereka sendiri. Namun, aku tetap menikmati studiku. Aku mungkin bisa fokus pada penelitian lagi sambil diakui atas seluruh kerja kerasku jika aku bersama Profesor Choi. Terima kasih, Profesor. Kalau begitu, mohon bantuan ke depannya. Profesor merespon, aku juga, Ji-hoon. Mari kita mulai pada minggu ini. Aku jamin padamu kalau itu bukanlah sesuatu yang akan membuatmu menyesal. Dan akhirnya mereka pun pulang. Chairin berkata, Papa, jadi Chairin bakal ke sekolah sama Papa setiap hari? Ji-hoon menjawab, nggak setiap hari, tapi sering. Kenapa? Apa Chairin nggak mau ikut? Bukan, Chairin suka sama segalanya kalau itu bareng Papa. Tadi Profesor bilang kalau Papa juga harus hadir kan? Papa harus apa ya? Papa nggak bisa bareng sama Chairin karena Papa ada di kelas. Hah? Tapi Profesor yang tadi bilang Papa, Ji-hoon berkata, Papa mau mengabarinya kalau besok mungkin Papa nggak bisa. Chairin berkata, Chairin kira perginya dengan Papa. Chairin nggak mau pergi sendirian. Ji-hoon merespon, Papa bercanda. Apa kau pikir Papa akan membiarkanmu sendirian? Hah, benarkah? Papa nggak bohong supaya Chairin senang kan? Ji-hoon menjawab, Papa akan pergi bersamamu di hari itu. Jadi jangan khawatir. Apa kamu segitunya nggak suka jauh dari Papa? Chairin menjawab, tentu saja. Jadi jangan bercanda. Chairin nggak suka. Ji-hoon merespon, maaf, kita akan makan malam enak di luar. Jadi jangan marah-marah lagi, oke? Kalau begitu, Chairin mau pizza. Lalu sekarang kita mungkin ke keesokan harinya ya. Aku tahu kau pasti datang. Syukurlah, selamat datang. Terima kasih. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan oleh Chairin sekarang? Untuk sekarang cuma belajar seperti biasa. Aku berencana menciptakan model AI dengan pola belajarnya. Aku sudah mengatakan ini kemarin. Kau akan jadi bagian juga dalam seluruh proses ini. Jadi jangan khawatir. Chairin bertanya, beneran? Papa akan menemani Chairin terus kan? Syukurlah, Chairin khawatir harus pisah dengan Papa. Profesor merespon, kau khawatir ya? Gak apa-apa, Papa mau selalu mengawasimu. Kalau begitu, mari kita mulai. Nah, tujuan pertama dari penelitian adalah untuk melihat bagaimana di otaknya yang aktif saat dia belajar. Profesor Choi memberikannya soal matematika SMA karena segitulah level kecerdasannya saat uji coba. Dan dengan tutor dari profesional, kecepatan belajar Chairin semakin meningkat. Aku berusaha untuk tidak terlalu memaksakan pelajaran padanya. Namun sekarang, dia belajar dengan cepat. Aku merasa seperti sedang menghambatnya. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe
biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.